Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa nabiyana wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ila qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis tentang yakin dan tawakal. Pada pengajian yang lalu telah sampai pada hadis yang ke-7. Maka malam ini akan saya mulai membaca hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu, hadis yang ke-8. An Abi Bakar Siddiq, diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Di hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasul terbaik, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq itu nama asli dan nama lengkapnya siapa? Namanya adalah Abdullah bin Utsman. Ya, Abdullah bin Utsman. Utsman bin Amir dengan ain yang ada alifnya, Amir. Amir bin Amr. Kemudian Amr bin Ka'ab, Ka'ab bin Sa'ad, Sa'ad bin Taim, Taim bin Murrah. Kemudian Murrah bin Ka'ab lagi, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi, dari suku Quraisy, Tamimi, yang bangsa Taimi. Jadi nasabnya Abu Bakar Siddiq jika diruntut dengan Rasulullah itu sama dari sisi suku Quraisy. Ya, sama-sama dari suku Quraisy, suku yang paling disegani, suku yang paling dihormati yang ada di sekitar kota Makkah. Karena suku Quraisy inilah dulu yang pertama kali menjadi penghuni kota Makkah. Jadi keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun. Abu Bakar, bapaknya dan ibunya itu semuanya adalah masuk dalam kategori sahabat. Sekali lagi, pengertian sahabat adalah orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah, hidup pada zaman Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah. Jadi untuk bisa disebut sebagai sahabat Nabi itu syaratnya 3. Pertama, hidup pada masa Nabi. Kedua, pernah ketemu Nabi walaupun sebentar. Ketiga, beriman kepada Nabi. Kalau salah satu syarat 3 ini tidak terpenuhi, itu tidak bisa disebut sebagai istilah sahabat Nabi. Misalnya, dia hidup di zaman Nabi, tiap hari ketemu dengan Nabi, tapi tidak beriman, tidak disebut sebagai sahabat. Beriman tapi tidak pernah ketemu Nabi, juga tidak bisa disebut sahabat. Jadi syaratnya itu hidup di zaman Nabi, pernah ketemu Nabi, ya, beriman, baru bisa disebut sebagai sahabat. Walaupun hidup di zaman Nabi, iman kepada Nabi, tapi tidak pernah ketemu, itu juga tidak bisa disebut sebagai sahabat. Apa ada? Ada kan? Namanya Uwais Al-Qarni, ya. Di Uwais Al-Qarni ini sebenarnya seseorang yang sudah hidup pada zaman Nabi Muhammad. Tetapi sampai Rasulullah wafat, Uwais ini belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Uwais ini seorang anak yang berbakti kepada ibunya, sehingga setiap kali pamitan sama ibunya untuk bertemu Rasulullah, itu ibunya selalu bilang, "Lah kalau kamu pergi itu siapa yang ngurus?" Ya, sementara Uwais satu-satunya orang yang harus ngurus ibunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni berpikiran,
karena merawat seorang ibu itu juga bagian dari ajaran Nabi Muhammad, maka Uwais Al-Qarni lebih memilih ya merawat ibunya daripada menemui Rasulullah. Nah akhirnya walaupun sampai Rasulullah wafat tidak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi kesolehan dan kebaktian Uwais Al-Qarni ini diketahui oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah berpesan kepada para sahabat bahwa sepeninggalku nanti jika kalian bertemu dengan seseorang dengan ciri-ciri demikian, maka mintalah untuk didoakan. Dan ternyata sahabat yang kemudian dengan getol karena penasaran ya mencari Uwais Al-Qarni ini adalah sahabat Umar bin Khattab. Di sepeninggal Rasulullah itu setiap kali ada jamaah haji selalu dicari oleh Umar bin Khattab. Barangkali di antara jamaah haji itu ada yang namanya Uwais. Sampai akhirnya ketemu bahwa dia sedang menggendong ibunya dari negerinya sampai ke Mekah, sampai seluruh rangkaian ibadah haji itu Uwais Al-Qarni melakukannya sambil menggendong ibunya. Ya, tidak hanya melayani kebutuhan sehari-hari sampai ibadahnya. Jadi digendong ibunya diajak tawaf, ya, digendong ibunya diajak sa'i, gitu. Tadi dimandiin, disuapin dan seterusnya, kayak merawat bayi. Itulah makanya Uwais Al-Qarni menjadi kelompok tabi'in terbaik. Padahal dia hidup di zaman Nabi, iman kepada Nabi, tapi kan tidak pernah ketemu, statusnya bukan sahabat tapi tabi'in. Nah, Abu Bakar ini dia, ibunya, bapaknya, semuanya termasuk dalam kategori sahabat Nabi. Berarti semuanya hidup di zaman Nabi, pernah ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi. Radhiyallahu anhum, semoga Allah selalu meridhoi mereka semua. Qala, Abu Bakar berkata, "Nadhartu, aku memandang ila aqdamil musyrikina, pada telapak kaki orang-orang musyrik. Wa nahnu, sedangkan kami fil ghori, di dalam gua. Wa hum ala ru'usina, mereka orang-orang musyrik itu di atas kepala kami. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau ana hadaru, sungguh seandainya salah seorang dari mereka nadhoro, memandang, tahta qadamaihi, di bawah telapak kakinya, la absorona, niscaya mereka akan melihat kita atau kami. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, ma dhannuka, apa prasangkamu ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, bisnaini, dengan keadaan dua orang, Allahu, sedangkan Allah ini salisuhuma, yang ketiganya. Muttafaqun alaihi, hadis ini statusnya muttafaq alaih, artinya kesohihannya disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, isi atau berita hadis ini merupakan penggalan cerita perjalanan hijrah, ya, penggalan cerita perjalanan hijrah yang dalam pengajian peringatan tahun baru Hijriah yang lalu sudah saya sampaikan. Saya sudah sampaikan secara ringkas bahwa Nabi bersama Abu Bakar itu ketika berangkat ke Madinah itu tidak langsung menuju ke Madinah. Bahkan jalan yang dilewati pun tidak jalan yang biasa dilewati oleh umumnya orang. Karena namanya perjalanan hijrah Rasulullah Abu Bakar itu perjalanan seperti orang yang sedang sembunyi-sembunyi, sehingga kalau lewat jalan umum ya gampang ketangkap, ya. Dia lewat jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang. Maka kemudian Nabi dan Abu Bakar bersembunyi atau menginap di sebuah gua yang namanya Gua Sur. Gua Sur itu Bapak kalau ibadah haji biasanya diajak ziarah ke Gua Sur. Itu naiknya Pak, ya, dari bawah sampai ke gua itu naiknya perlu waktu, ya, kalau anak muda 1 jam naiknya saja, ini turunnya juga 1 jam. Nah, saya biasa bawa haji jamaah haji itu yang tua-tua, jadi tidak kebagian naik, saya bagian nonton di bawah aja, cukup lihat dari bawah, tidak pernah ikut naik ke puncak Gunung Sur.
Jadi naiknya saja itu 1 jam, ini turunnya juga 1 jam. Nah, Nabi bersembunyi di situ sampai 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini kebutuhan sehari-hari yang mensuplai adalah putrinya Abu Bakar yang bernama Asma. Ya, Asma. Dia ngirim makanan tiap pagi. Nah, untuk menghilangkan jejaknya itu, kakaknya Asma ini nuntun serombongan kambing, sehingga yang tampak itu bukan jejak kaki manusia, tapi jejak beberapa ekor kambing. Karena waktu itu masih berupa padang pasir ya. Kalau sekarang udah aspal semua, Ya. Kemudian karena sampai 3 hari, lama-lama juga ada yang tahu. Orang musyrik itu ada yang tahu, akhirnya diikuti. Sampai orang-orang musyrik itu nyampe di depan gua Sur. Nah, disitulah Allah menunjukkan bukti kuasanya melindungi hambanya dengan mengutus makhluknya berupa binatang. Ada 2 jenis binatang. Pertama yaitu laba-laba. Ya, laba-laba ini Allah suruh untuk membuat rumah di pintu gua Sur. Ya, dan harus selesai hari itu juga. Selain itu, Allah juga mengutus beberapa ekor burung merpati untuk bikin sarang di depan pintu gua, terus disuruh bertelur, terus hari itu juga menetas. Sehingga ketika orang-orang musyrik sudah nyampe di depan gua itu ya ragu-ragu. Ini kayaknya kalau dilihat jejaknya ini pasti di gunung ini, bersembunyi di gua ini. Tapi kalau dilihat ini pintu guanya masih tertutup sarang laba-laba, berarti belum pernah dilewati orang, masih tertutup. Kemudian di depannya banyak burung yang sedang mengerami telurnya, bahkan sebagian sudah menetas, juga kelihatannya rapi, tidak berantakan. Berarti tidak mungkin masuk di dalamnya. Padahal memang ya Allah yang ngurus seperti itu. Nah, di hadis ini tadi kata Abu Bakar, seandainya orang-orang kafir itu mau merunduk saja, ya, merunduk begini, yang lihat kalau Rasulullah bilang Abu Bakar ada di bawahnya. Tapi umumnya orang kalau nyari itu kan yang dipandang malah jarak jauh gitu kan, ya, di jarak jauh, linga-lingu, padahal kalau melindungi begitu di bawah kakinya. Ya. Itulah cara Allah melindungi hambanya. Jadi bukan kok Abu Bakar bersama Nabi Muhammad menghilang, bukan, tapi matanya orang musyrik yang ditutup oleh Allah. Ya, kayak kemarin itu ya, ketika Nabi Ibrahim dilempar di api, itu bukan kok Allah ngasih ilmu kebal kepada Nabi Ibrahim, bukan, tapi apinya yang oleh Allah disuruh dingin. Ya. Itu caranya. Jadi Abu Bakar juga karena saking cintanya sama Rasulullah sempat khawatir, ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka itu memandang ke bawah telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, apa pendapatmu jika ada 2 orang sementara yang ketiga adalah Allah? Pasti Allah akan melindunginya. Kalau di ayat yang lain yang sampai kemudian terkenal dijadikan buku la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ucapan orang yang tawakal. Jadi dari kisah ini tadi itu yang perlu ditiru, betapa Rasulullah dan Abu Bakar itu benar-benar tawakal kepada Allah. Tapi walaupun tawakal, ikhtiarnya juga tetap dilaksanakan. Buktinya apa? Buktinya sembunyi. Ya, buktinya juga sembunyi. Jadi jangan dikira kalau tawakal itu enggak ikhtiar. Ya, ikhtiar ya tetap ikhtiar, Pak. Ya tetap lari, ya sembunyi gitu kan. Tapi tetap tawakal. Jangan dikira kalau sudah tawakal enggak ikhtiar. Ya kayak burung, ya. Burung itu kata Rasul tawakal, tapi kenyataannya setiap kali burung itu juga meninggalkan sarangnya untuk cari makan. Ini pelajaran yang bisa kita petik bahwa antara tawakal dan yang ikhtiar itu 2 hal yang tidak bisa dihadap-hadapkan, tapi justru bisa dilakukan secara bersama-sama. Lahirnya ikhtiar secara maksimal, hatinya tawakal. Buktinya Rasulullah ketika dikejar orang kafir,
ikhtiarnya juga sembunyi, tapi hatinya tawakal kepada Allah. Dan at-tasi'u, kemudian hadis yang ke-9, an ummil mukminina, dari ibunya orang-orang yang beriman. Ini sebutan untuk istri Rasulullah, ya Ummul Mukminin. Namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu nama panggilannya. Wasmuha, sedangkan nama aslinya Hindu bintu Abi Umayyah. Di Hindun, anak perempuannya Abi Umayyah. Hudzaifah, dari golongan Hudzaifah al-Mahmumiyah. Ini daerah tempat tinggalnya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ummul Mukminin yang bernama Ummi Salamah atau Hindun, ya, dia mengatakan anak Nabi Nabi Muhammad SAW idza kharaja, bila beliau keluar min baiti, dari rumahnya, qala, beliau berdoa. Ini doa keluar rumah, ya, doa keluar rumah. Nah, kita ini biasanya doa keluar rumah itu kalau mau berangkat haji aja. Itu aja harus undang saya, suruh nuntun. Padahal Bapak tiap hari kan keluar rumah. Ya, tiap hari keluar rumah berapa kali? Harusnya diapalin, ya, diapalin. Tidak usah nunggu kalau mau berangkat haji baru keluar rumah disuruh nuntun baca doa. Tiap hari keluar masuk rumah. Di kapan saja Bapak masuk atau keluar rumah, kemana saja dianjurkan untuk berdoa dulu. Doanya gimana? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi, dengan nama Allah tawakkaltu, aku berserah diri Allah kepada Allah. Biasanya terus la haula wala quwata illa billah. Dan di sini ada doa tambahan ini, ya, bukan doa tambahan, doa yang diajar oleh Rasulullah, tapi selama ini tidak kita hafalkan karena selalu milih yang gampang. Ya, kayak kemarin aja doa mau tidur kan sebenarnya panjang, kita milihnya yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampai di pesantren itu guyonan, itu bukan doa mau tidur, tapi itu bukan doa mau tidur, tapi tidur doa mau ngaji. Ya. Karena kalau ngaji terus tidur. Nah, Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an adila, dari tersesat, a'udzubillah, atau disesatkan. Jadi gini, istilah sesat, Pak, itu dengan bahasa lain adalah salah jalan. Ya, sesat itu artinya salah jalan, sehingga akibatnya tidak sampai tujuan. Nah, sesat itu dalam bahasa Al-Quran ada dua macam. Ada sesat yang nyata, dolalam mubina. Ada yang sesat yang jauh, dolalam ba'ida. Bedanya apa? Kalau sesat yang nyata, itu misalnya Bapak mau ke Bandung terus nyasar ke Sukabumi, ya, tujuannya ke Bandung tapi nyasarnya ke Sukabumi, itu sesat yang nyata. Nyata sesat ke Bandung, nyatanya nyampe di Sukabumi. Tapi kalau sesat yang jauh, itu Bapak rencananya mau ke Bandung tapi nyampenya Medan, jadi sangat jauh. Itu penjelasannya begitu, ya. Jadi yang disebutkan sesat itu adalah salah jalan, sehingga tidak nyampe tujuan. Maka ketika seorang mau bepergian, hendaklah mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai salah jalan. Nah, apalagi zaman dulu kan belum ada Google Map. Ya, sekarang orang mengandalkan Google Map, akhirnya tidak mau berdoa. Berarti sekarang tawakalnya nggak sama Allah, tawakalnya sama Google Map. Akhirnya kebetulan Google Map-nya juga error, akhirnya tersesat juga. Nah, kemudian au azillah au zallah, atau tergelincir atau digelincirkan. Ya, misalkan kecelakaan, ya, kan banyak ya kejadian karena jalannya enak malah terus sering kecelakaan. Au adlima, atau terdolimi, au tulama, atau didolimi. Bisa jadi dirampok, ya. Terus banyaklah rintangan dalam perjalanan. Au ajhala, atau membodohi, au ujhala, atau dibodohi. Ya. Dibodohi itu ditipu orang. Artinya banyak kemungkinan berbagai macam jenis kejahatan yang dialami oleh orang yang sedang dalam bepergian. Maka sebelumnya dianjurkan berdoa dulu. Yang terkait dengan ini ada kisah nyata. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Teman saya ngajar ngaji Al-Furqan. Ini kejadian sudah lama. Itu sudah 27 tahun yang lalu.
bahwa suatu hari teman saya ini mau ke Glodok untuk beli alat-alat elektronik, ya, naik angkutan umum masih KR apa KC. Nah itu nyampe di ini Pak Uki, ya, ditepuk sama orang, diajak main judi. Akhirnya uang yang mestinya dipakai untuk belanja itu dipakai judi. Nah itu pas judi pertama itu langsung menang. Nah masang pertama itu langsung menang. Ya nurut padahal dia Ustaz untuk diajak judi itu yang manut ya, karena udah kena hipnotis tadi kan. Masang pertama itu menang, akhirnya dirayu, udah semua uang dikeluarkan dipertaruhkan. Ya, yang uang yang menang sama uang yang dibelanjakan itu dipertaruhkan, semua akhirnya kalah. Setelah duitnya habis baru sadar bahwa dia tadi itu pergi mau belanja, tapi duitnya udah habis. Akhirnya teman saya sadar, cari minta, udah kembalikan yang untuk ongkos pulang ke Polres saja. Gitu. Akhirnya dikasih juga. Itu contoh. Jadi ketika ada seorang bepergian itu ya ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Apakah kecopetan, ya, hipnotis, ditipu orang dan lain sebagainya. Makanya ya berdoa dulu. Nah. Hadisun sahihun, status hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, selama ini kita hanya pakai yang pendek dan gampang diingat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, al-asiru. Sekarang hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Anas berkata, qala telah bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang berdoa, yakni maksudnya idza kharaja min baiti, ketika dia sedang keluar dari rumahnya, berdoa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang doa yang biasa kita amalkan yang ini. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya. Dikatakan kepadanya, siapa yang mengatakan? Nah, itu di dalam sarahnya dijelaskan ada dua pendapat. Bisa jadi yang mengatakan ini adalah Allah. Atau setidaknya yang mengatakan ini adalah malaikat yang disuruh oleh Allah. Jadi kalau Bapak ketika keluar rumah mau kemana saja, termasuk mau ke masjid ini, baca doa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah, maka Bapak akan dikatakan demikian, hudita wa kufita wa wukita. Hudita, engkau telah diberi petunjuk. Kufita, engkau telah dilindungi. Wukita, engkau telah dijaga. Nah, dijaga oleh siapa? Oleh Allah melalui para malaikatnya. Jadi Allah mengutus para malaikat untuk melindungi, menjaga orang-orang yang ketika keluar rumah berdoa dulu. Wa tanaka, dan akan menyingkir darinya apa? Setan. Jadi kalau kita sudah baca doa itu, setan langsung menjauh. Karena setannya sudah menjauh, ya jangan diundang. Ya, jangan diundang. Kadang-kadang itu sebenarnya gini loh. Setan sudah menjauhi kita, tapi kitanya yang manggil-manggil. Ya, kitanya malah manggil-manggil, setannya datang lagi. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Hadis ini sangat populer diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Muslim dan imam hadis yang lainnya. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Imam Tirmidzi status hadisnya hadis hasan. Zada Abu Dawud. Abu Dawud dalam hadisnya menambah redaksi begini. Asyaitonu lisyaitoni. Yang berkata tadi itu adalah setan kepada setan yang lain. Ya, kalau tadi kan Allah atau malaikat yang disuruh oleh Allah. Kalau Abu Dawud menambahkan begini, ya, setan akan berkata kepada setan yang lain, kaifa, bagaimana laka bagimu, birojulin, dengan seorang qadhudiya yang sungguh telah diberi petunjuk, wa kufiya, dan sungguh telah dicukupi, dilindungi, wa wukiya, dan cukup dijaga. Setan ngomong sama teman, gimana kalau ada orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dijaga, apakah kamu masih bisa menyesatkan? Apakah kamu masih bisa menggelincirkan? Apakah kamu masih bisa mencelakai? Tentu saja jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Itu pentingnya doa keluar rumah. Karena namanya halangan itu bisa terjadi di mana saja. Walaupun kita sudah hidup di zaman yang ramai, modern, di mana-mana ada orang,
kita sudah dilengkapi dengan alat komunikasi yang canggih. Tapi kalau memang namanya kejahatan juga kadang-kadang tetap lebih canggih. Zaman dulu orang memang bepergian itu perlu persiapan Pak, ya. Dari sisi keamanan, perbekalan dan sebagainya kan zaman dulu kalau namanya pergi itu kan jauh, kendaraannya juga sangat minim, terus jalan yang dilewati juga banyak bahaya, baik bahaya yang ditimbulkan oleh sejenis binatang, ya binatang buas, atau bahaya yang ditimbulkan oleh penjahat, perampok jalanan, atau bahaya-bahaya yang lain. Nah, wa'an Anasin dan datang dari Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini hadis yang terakhir ini. Qala Anas berkata, "Kana akhawani ala ahdin Nabi." Ini Anas menceritakan bahwa di zaman Nabi itu ada dua orang bersaudara. Ya, ada dua orang bersaudara, laki-laki semua. Fakana ahaduhuma ya'ti nabiyya. Yang satu itu rajin mengaji. Aktivitas kesehariannya mengaji ke Rasulullah. Wal akharu, sedangkan yang saudaranya satunya lagi itu yahtarifu, kerja terus ini. Jadi ada dua orang bersaudara, ya. Yang satu kegiatan sehari-harinya ngaji, yang satu kegiatan sehari-harinya kerja. Yang kerja tidak pernah ngaji, yang ngaji tidak pernah kerja. Nah, akhirnya fasakal mutarifu aqahulin Nabi. Suatu hari yang bagian kerja ini ya protes lah, ya, ngeluh lah. Ini saya punya saudara pekerjaannya ngaji, pagi ngaji, sore ngaji, makan ngaji, malam ngaji. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari saya yang harus mencari. Gimana ini? Akhirnya diadukanlah hal ini kepada Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala fala'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu yang kerja itu dapat rezeki karena barokah doa dari saudaramu yang mengaji. Ya. Artinya Rasulullah memberikan jawaban yang menggembirakan bahwa kalau selama ini yang bekerja seakan-akan dia tidak mendapatkan kebaikan dari perilaku ngaji adiknya, dia harus bagian kerja kasar. Ternyata harus kasih tahu bahwa kamu dapat rezeki dengan lancar dan mudah itu bisa jadi karena barokah doa adikmu yang ngaji. Jadi adikmu dapat ilmu, adikmu dapat pengetahuan berkat kamu yang membiayai, sehingga kamu juga dapat pahalanya. Nah, di satu sisi, ya, yang ngaji, ya, juga dapat pujian dari Rasulullah bahwa dengan dia mengaji itu rezekinya dijamin oleh Allah melalui kakaknya atau saudaranya. Nah ini dalam prakteknya demikian. Sambil nunggu bisa di masyarakat sering terjadi beginilah. Misalnya seorang anak kebetulan dia kebagian ngurus orang tuanya. Akhirnya dia puntang-panting cari nafkah untuk biaya hidup dia sendiri dan orang tuanya. Nah kemudian dia kadang-kadang suka mengeluh, ya, wah saya kerja berat kayak gini nih gara-gara saya harus tanggung jawab sama orang tua saya. Sehingga kesannya dia menganggap orang tuanya ini sebagai beban. Nah ini harus pikiran seperti ini harus diubah. Harusnya dibalik, disyukuri. Dengan kita merawat orang tua berarti diberikan ladang pahala. Dengan kita merawat orang tua, Allah akan memberi rezeki kepada kita melalui doa orang tua. Dan itu pernah, ya, ada salah seorang murid ngaji saya itu mengeluh gitu. Karena kebetulan dia merawat ibunya, terus dia kerja siang malam, yang menganggap ibunya itu beban. Ya, menganggap ibunya beban karena dia harus merawat ini. Tapi setelah ibunya meninggal, Pak, akhirnya anak ini tidak ada orang yang mau kasih kerjaan. Benar-benar rezekinya macet. Ya. Di kemarin ketika masih merawat ibunya, tiap hari ada orang nyuruh kerja. Ya, tiap hari ada orang nyuruh kerja. Begitu ibunya mati, ternyata sampai berbulan-bulan dia nggak ada orang yang nyuruh kerja. Benar Pak, ini nyata. Akhirnya saya nasihati, makanya kamu jangan suka mengeluh. Kamu kemarin disuruh kerja itu karena itu rezeki ibumu. Buktinya sekarang setelah ibumu meninggal, kamu nggak dapat rezeki. Nah,
Itu pelajaran buat kita semua ya. Jadi ketika kita punya anak, punya istri, punya orang tua, atau siapapun yang menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahinya, sekali lagi jangan dianggap sebagai beban, tapi anggaplah itu ladang amal, ya, ladang amal, dan itu menjadi daya tarik rezeki kita. Karena kita punya anak, kita punya keluarga yang perlu dinafkahi, akhirnya Allah memberi rezeki kepada kita. Seandainya saya nggak punya siapa-siapa, barangkali juga malah nggak dapat apa-apa, dan itu banyak terjadi. Makanya ya kita harus bersyukur ya, karena kan banyak orang mengeluh ya, misalkan ditinggal mati suaminya, terus anaknya banyak, seorang ibu pun suka mengeluh. Padahal justru setelah suaminya meninggal, karena dia punya banyak anak, ibu ini kerja terus, dapat rezeki terus, rezeki dari anak-anaknya, kejatah anak-anaknya Allah berikan lewat ibunya. Ya. Kemudian kalau kita dimintain duit sama istri kita, ya nggak usah mengeluh, masih beruntung mintanya sama suaminya. Coba kalau minta sama tetangganya, kita malah malu, kita ya kan? Kadang kita dimintain sama anaknya sendiri juga marah, mana aku minta duit terus, ya mas bersyukur minta ke bapaknya. Kalau dia minta ke orang lewat, apa kita nggak malu? Begitu loh ya. Jadi kadang-kadang persoalan itu baru menjadi mudah ketika kita mikirnya tinggal dibalik saja, ya. Di membalik cara pandang itu menjadi salah satu solusi persoalan. Jadi ya, membalik cara pandang itu bisa jadi menjadi salah satu solusi permasalahan. Jadi yang jadinya beban berubah jadi peluang. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.